Oke, kita mulai saja pembahasannya. Nah, ini udah mulai banyak juga partisipan, udah mulai join teman-teman. Saya share screen dulu. Oke, jadi kita mulai pembahasan malam hari ini. Untuk mic-nya teman-teman saya mute dulu sementara. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Nanti akan saya bahas, saya baca untuk pertanyaannya. Oke, kita mulai pembahasannya. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Malam hari ini kita fokusnya membahas divergen. Jadi bagaimana cara mencari peluang dengan melihat divergen. Nah, kita kenali dulu apa itu divergen. Jadi apa itu divergen? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, divergen itu teknik trading untuk mencari peluang dengan berpatokan pergerakan harga dan indikator oskilator. Jadi patokan mencari peluangnya itu kombinasi antara pergerakan harga dan indikator oskilator. Nah, indikator oskilatornya ini bisa beda-beda, tidak harus pakai stokastik. Hanya saja kita fokusnya malam hari ini karena kita indikatornya di NS pakainya stokastik, maka yang akan saya bahas malam hari ini fokusnya dengan menggunakan stokastik oskilator. Jadi kalau yang tanya pakai RSI gimana atau pakai lainnya ya, ada banyak, ada MACD dan indikator oskilator lainnya. Itu bisa nggak nyari divergen? Bisa saja. Jadi yang namanya divergen itu tidak hanya patokannya antara pergerakan harga dan indikator oskilator ya, indikator stokastik ya, bisa indikator oskilator lainnya, nggak hanya stokastik. Itu jadi divergen seperti itu, memanfaatkan perbedaan pergerakan antara pergerakan harga dan pergerakan indikator oskilator. Ya. Lalu jenis-jenisnya secara umum itu ada dua, ada yang regular divergen dan ada yang namanya hidden divergen. Nanti masing-masing dari regular dan hidden divergen ini dibagi jadi dua lagi. Yang menginformasikan pergerakan bearish dan yang menginformasikan adanya pergerakan bullish. Nah, nanti ada yang namanya regular hidden divergen, regular bearish divergen dan regular bullish divergen, serta ada yang namanya hidden bearish divergen dan hidden bullish divergen. Ini ya, jadi ini terpisah antara yang atas dan bawah. Kalau regular divergen itu menginformasikan pembalikan arah tren. Jadi yang semula yang biru ini ilustrasi pergerakan harga ya. Jadi yang semula harga bergerak uptrend semakin naik seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ada divergen, nanti ada perbedaan pergerakan harga dengan indikator oskilatornya, maka di sini ada informasi yang kita bisa peroleh bahwa ada potensi harga akan bergerak turun. Sebaliknya ketika pergerakan harganya bergerak downtrend, bergerak turun seperti ini, nah lalu di indikator oskilatornya ada divergen, ada perbedaan pergerakan harga, maka potensi harganya akan bergerak naik. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail ya, cara nyari divergennya, tips-tipsnya seperti apa nanti akan dibahas lebih detail. Cuman kita kenali dulu jenisnya. Jadi jenisnya ada dua. Ada reguler, ada hidden divergen. Seperti ini. Nah, kalau reguler itu menginformasikan penerusan tren yang awalnya kalau reguler itu menginformasikan pembalikan arah tren yang semula
uptrend jadi downtrend, lalu yang downtrend jadi uptrend, sementara yang hidden divergent itu menginformasikan penerusan tren. Contohnya ini kita bahas yang bearish dulu ya. Nah, dia kan pergerakan harga membentuk swing high yang semakin turun. Nah, ketika ada divergent di sini, berarti informasi yang bisa kita dapatkan adalah potensi harga masih kuat untuk lanjut downtrend. Nah, ini namanya hidden divergent. Ini pergerakan bearish ya. Yang bullish sama aja. Jadi ada swing low yang semakin naik. Jadi ketika ada divergent di sini, maka informasi yang bisa kita dapat adalah potensi harga masih kuat untuk bergerak bullish. Seperti itu. Untuk jenis-jenis ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi secara umum ada 2 jenis divergent. Ada reguler dan ada hidden. Reguler untuk penerusan pembalikan tren, yang hidden divergent untuk penerusan tren. Oke, jelas ya. Jadi tadi sebelum mulai saya lupa konfirmasi juga. Biasanya saya konfirmasi dulu suara sama layar saya sudah di materi apa sudah jelas atau belum. Berarti udah jelas ya. Nah, nanti akan dibahas juga untuk kekuatan valid tidaknya seperti apa, cara lihatnya nanti akan saya bahas. Jadi kita kenali dulu jenis-jenisnya. Biar teman-teman ada gambaran kalau divergent itu nggak cuman menginformasikan pembalikan tren atau yang namanya divergent itu hanya menginformasikan penerusan tren. Nah, sementara yang namanya divergent itu bisa menginformasikan penerusan tren, bisa juga menginformasikan adanya pembalikan tren, tergantung pergerakan harganya. Ada yang menginformasikan pergerakan bearish, ada yang menginformasikan pergerakan bullish. Jadi secara umum ada 2 jenis divergent yang menginformasikan potensi pergerakan harga bullish maupun bearish. Itu ya. Jadi masing-masing bisa kita katakan ada 4 jenis. Ini jenis pertama, 2, 3, dan 4. Nah, nanti akan saya kasih banyak contoh divergent yang terjadi di pergerakan harga real, biar teman-teman ada gambaran, oh kayak gitu kondisi divergent. Kita lanjut, next slide. Nah, cara mencari divergent. Kalau tadi kita sudah tahu pengertiannya, sudah tahu ada jenis-jenisnya, ada 2 tadi. Lalu cara mencarinya gimana? Cara mencari divergent itu yang jelas kita langkah pertama kita harus bisa mengidentifikasi pergerakan harga. Yang saya maksud di sini adalah kita mencari swing high dan swing low dari pergerakan harga di market. Itu langkah pertama. Lalu yang kedua, setelah kita dapat swing high swing low-nya, kita bisa tarik garis trendline. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu kita mengenali pergerakan harga apakah bergerak downtrend atau uptrend, dan membantu kita mengenali divergentnya, apakah ini divergent yang menginformasikan pembalikan tren atau menginformasikan penerusan tren. Jadi seperti itu ya. Kita kenali swing high swing low-nya, kita gambar trend line, kita hubungkan titik-titik swing high swing low-nya dengan trend line, lalu langkah ketiga kita tarik garis vertikal. Kita kasih garis vertikal di titik-titik tertinggi dan atau terendahnya, di titik-titik swing high atau swing low-nya. Itu kita bisa kasih garis bantu vertikal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengenali zona waktu di indikator oskilatornya. Jadi agar satu garis lurus antara pergerakan harga dan pergerakan indikator oskilator. Nah, setelah kita tarik garis vertikal, lalu kita lihat indikator stokasiknya. Yang kita pakai di sini stokastik oskilator ya. Kita lihat pergerakan
indikator stokastiknya. Lalu kita kenali potensi pergerakan harganya. Nah, ini divergen termasuk yang jenis mana nih? Kita kenali seperti itu, lalu langsung aja kita bisa ambil peluang entry dan tentukan TPSL-nya. Seperti itu untuk langkah-langkahnya. Secara teoritis ya, nanti kita akan coba untuk praktek bareng. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut lagi. Nah, dari Bos Rizky lanjut. Dari yang lainnya gimana nih? Mau lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Setelah ini pembahasannya sambil kita coba praktek. Jadi sambil coba praktek di contoh-contoh ya. Jadi banyak contoh nanti. Mau lihat contohnya dulu, oke. Jadi mungkin pertanyaannya baru akan keluar setelah lihat contoh-contoh. Oke, saya bukakan contohnya dulu. Nah, ini saya konfirmasi dulu gambarnya apakah sudah di layar chart warna putih backgroundnya. Sudah ya. Nah, ini. Jadi di sini saya udah ngambil screenshot dari sharing yang lalu-lalu untuk beberapa contoh divergen. Ini saya ambil contoh divergen yang terjadi di time frame daily. Nah, ini daily. Contoh kita lihat dari yang paling kiri dulu. Paling kiri ini di sini ada yang namanya regular bearish divergent. Nah, ini contoh satu. Karena apa? Karena di sini ada nih ya. Jadi kita kenali dulu swing high dan swing low dari pergerakan harga. Setelah kita coba gabungkan garis seperti ini, jadi kita tarik garis. Jadi kalau teman-teman yang masih belum terbiasa melihat pergerakan harga, cara mengidentifikasi divergen itu ya kita tarik garis dulu, hubungkan garis-garis dari harga tertinggi dan harga terendahnya, sehingga kita mendapat titik-titik swing high dan swing low. Ini yang dinamakan swing high, ini yang dinamakan swing low. Nah, ini swing high lagi, ini swing low lagi. Jadi langkah pertama itu kita kenali dulu pergerakan harganya dengan bisa dengan bantuan tarik garis trendline untuk mengenali swing high dan swing low-nya. Seperti itu ya. Itu langkah pertama. Lalu langkah berikutnya kita bisa tarik garis trendline. Kita hubungkan dari kita hubungkan antara titik-titik swing high atau titik-titik swing low tergantung divergennya. Contohnya di sini, contoh yang pertama itu terjadinya divergen di swing high. Jadi di swing high-nya kita hubungkan garis. Nah, garis ke atas ini. Jadi acuan penarikan garisnya pun juga jelas. Acuan penarikan garisnya saya hapus dulu. Nah, ini acuannya jelas. Acuannya di sini pertama harga mantul turun, lalu acuan kedua di sini harga mantul turun lagi. Nah, ini bisa jadi acuan kita tarik garis trendline ke atas, lurus ke atas seperti ini. Nah, di sini kita kenali dulu, oh harganya bergerak naik. Karena apa? Karena membentuk swing high yang semakin tinggi. Seperti itu ya. Sampai sini dulu udah jelas atau belum? Kita kenali dulu pergerakan harganya. Kita bisa tarik garis trendline untuk mengenali swing high, swing low-nya. Lalu kita bisa tarik garis trendline lagi. Kita hubungkan titik-titik swing high, swing low-nya untuk melihat potensi pergerakan harga, apakah harga bergerak naik atau bergerak turun. Setelah itu baru kita tarik atau kita bisa taruh garis vertikal. Nah, setelah dari sini kita bisa taruh garis vertikal. Seperti ini ya, garis vertikal yang seperti ini. Seperti contoh kedua. Nah, di contoh pertama saya tidak kasih garis vertikalnya. Nih, coba kita tarik garis vertikal. Jadi dari sini kita bisa tarik garis vertikal. Tujuannya apa? Tujuannya
untuk membantu kita melihat apakah swing high yang terjadi di pergerakan harga itu sama dengan swing high atau swing low yang terjadi di pergerakan stokastiknya. Contohnya di sini, ini di satu waktu yang sama. Harga membentuk swing high di garis waktu ini, di indikator oskilatornya atau stokastiknya juga membentuk swing high atau puncak-puncak di sini. Nah, ini juga membentuk puncak. Nah, baru kita kenali, oh di sini pergerakan harganya ini semakin naik swing high-nya, sementara indikator oskilatornya itu semakin turun. Berarti ini ada divergen. Jadi cara mengidentifikasi divergen demikian, ini ada divergen. Ketika ini terbentuk, ketika ini mulai turun seperti ini ya. Jadi ketika indikator oskilatornya mulai bergerak turun seperti ini, walaupun belum benar-benar turun, dia baru bergerak turun dan di pergerakan harga juga candlestick-nya mulai bearish, itu kita bisa atau kita sudah bisa mulai mengidentifikasi, oh harganya akan turun nih. Dan ternyata swing high-nya di harga dan swing high-nya di indikator stokastik oskilatornya itu pergerakannya berbeda. Yang di harga semakin naik, sementara yang di stokastik oskilatornya itu semakin turun. Nah, disinilah kita tahu, di sini ada divergen. Nah, tinggal kita kenali, kalau divergennya seperti ini, termasuk yang jenis mana nih? Nah, ini termasuk jenis yang pembalikan tren, yang awalnya harga bergerak semakin naik, potensinya apa? Potensinya akan turun. Dan ternyata di sini harga berhasil turun ya, harga berhasil turun bahkan lanjut downtrend, nah, lanjut turun cukup jauh. Ini contoh satu, contoh termasuknya regular divergen, regular bearish divergen. Ini contoh satu. Lalu contoh dua, nah contoh dua ini kebetulan sama. Jadi pergerakan harganya juga membentuk regular bearish divergen. Jadi dari harga ini sempat drop jauh, lalu naik. Nah, ini ada penurunan. Dia di poin ini membentuk swing high yang pertama, lalu bergerak naik lagi, mulai turun lagi. Nah, ketika harga mulai turun ini, kita bisa tarik garis trendline sebagai garis bantu kita untuk mengenali pergerakan harga semakin naik atau semakin turun. Nah, di sini case-nya, kasusnya harga semakin naik. Nah, lalu kita bisa coba lihat, kita tarik garis vertikal, di satu waktu yang sama itu indikator stokastik oskilatornya seperti apa? Apakah semakin naik juga, berarti tidak ada divergen, atau semakin turun? Nah, kalau semakin turun berarti ada divergen yang terbentuk. Nah, case-nya di sini juga ternyata case-nya di sini stokastiknya semakin turun. Nah, puncak-puncak dari stokastik ini semakin turun, sementara harga semakin naik. Ini ada divergen. Nah, ini kita belajarnya dari contoh kasus yang sudah terjadi, sudah terbentuk divergennya. Biar teman-teman yang baru belajar mungkin bisa lebih memahami, oh seperti itu divergen. Nanti akan saya coba praktekkan ketika harga-harganya atau divergennya itu belum terbentuk. Nah, nanti entry-nya mau seperti apa, entry-nya mau di mana, gitu. TPSL-nya mau di mana, nanti kita bahas bareng. Ini coba pelajari contoh kasus dulu. Lalu next pergerakan berikutnya, harga bergerak naik turun sampai ini di sini ada contoh 3. Nah, contoh 3 harga bergerak naik dulu, lalu turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini harga mulai bergerak naik. Kita lihat stokastiknya ternyata di pergerakan harga bergerak semakin turun. Sementara di
pergerakan stokastik osilatornya bukan harga ya, tapi garis stokastiknya itu bergerak semakin naik. Untuk swing low-nya semakin naik. Nah, ada perbedaan pergerakan antara harga dan indikator osilatornya. Ini dinamakan divergen. Nah, sampai sini dulu. Saya mau coba tes teman-teman. Yang contoh 3 ini termasuk jenis divergen apa? Reguler bullish divergen, reguler bullish. Oke. Nah, ini sudah dijawab sama Bos Henry dan Bos Krista Wisnu. 2 jawaban pertama ini benar. Jadi yang contoh 3 ini termasuk reguler bullish divergen. Karena apa? Karena awalnya harga bergerak semakin turun. Nah, ini ada swing low yang semakin turun. Lalu stokastiknya semakin naik. Nah, karena harga bergeraknya semakin turun, lalu ada divergen, berarti apa? Berarti menginformasikan potensi harga akan berbalik arah. Yang tadinya semakin turun, potensinya akan bergerak naik harga. Ini termasuk jenis reguler. Nah, tinggal kita lihat harganya potensi kemana? Potensi bergerak naik. Berarti termasuknya bullish. Nah, ini namanya berarti reguler bullish divergen. Jadi menginformasikan pembalikan arah harga yang awalnya dari downtrend bergerak naik. Itu ya. Jadi yang Bos Erlanda ini kurang tepat. Jadi masuknya reguler bullish divergen. Wah, ini kecewa nih Bos Erlanda. Jadi seperti itu ya. Ini contoh divergen yang semua divergen di sini termasuk ke reguler, jenis reguler divergen. 3 contoh ini. Nah, contoh 1 dan 2 itu pakai patokannya swing high untuk melihat divergennya. Sementara contoh 3 itu kita pakai patokannya swing low untuk mencari divergennya. Seperti itu. Kita coba next contoh lagi. Ini baru contoh pertama. Kita coba lanjut ke contoh kedua dulu. Next. Nah, ini termasuk divergen apa nih? Coba teman-teman bantu jawab. Di sini ada divergen. Harga membentuk swing low yang semakin turun, sementara dari stokastiknya membentuk dari harga membentuk swing high yang semakin turun, dari pergerakan stokastik yang membentuk swing high yang semakin naik. Jadi pergerakan harga dan stokastik itu berbeda pergerakannya. Ini yang dinamakan divergen ya. Wah, oke. hidden bearish divergen, benar. Ini termasuk jenis hidden bearish divergen. Ini Bos Erlanda benar nih kali ini. Jadi termasuknya hidden bearish divergen. Cara mengidentifikasinya sama. Tahap pertama yang paling penting ya, kita harus bisa lihat pergerakan harganya, harus bisa lihat swing high dan swing low-nya itu berada di mana. Nah, nanti untuk menentukan mau pakai patokannya itu yang swing high atau yang swing low untuk nyari divergennya. Itu tinggal kita lihat kondisinya. Tentunya sebelum saya dapat divergen seperti ini, sebelum saya tarik garis dan dapat patokan penarikan trendline-nya untuk nyari divergen dengan berpatokan swing high, itu saya tetap lihat swing low-nya juga yang di sini. Swing low-nya ada divergen nggak? Oh, ternyata nggak. Gimana swing high-nya? Oh, ternyata swing high-nya ada divergen. Jadi memang kita nggak bisa langsung tahu, oh swing high-nya yang membentuk divergen, oh swing low-nya yang membentuk divergen. Ya, kita tetap harus praktek, kita tetap harus lihat kedua-duanya. Kita lihat swing low-nya, kita lihat swing high-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini termasuk
hidden ya, termasuk hidden bearish divergence karena harga di sini semakin turun. Nah, lalu menginformasikan apa? Menginformasikan penerusan harga yang akan terus turun. Jadi maksudnya hidden bearish karena harga bergerak turun, lanjut bergerak turun. Oke, kita lanjut lagi. Next contoh. Next contoh. Nah, ini teman-teman bantu saya lagi jawab. Ini termasuk divergent jenis apa? Nah, Bos Robi ini cepat banget jawabnya. Kayaknya saya belum tanya udah dijawab duluan ini sama Bos Robi ini. Ya bener, ini ada Bos Robi dan Bos Devi jawab hidden bullish. Bener, ini termasuk divergent jenis hidden bullish. Terus saya jawab dulu, jadi pertanyaan dari Bos Ramon. Apakah nyari divergentnya harus di time frame daily? Tidak harus. Kita mau cari di time frame M30, mau H1, H4 daily itu bisa. Kita bisa tetap kita lihat potensi pergerakan harga dari divergent. Tetap bisa cari peluang menggunakan divergent ya. Berapapun time frame-nya. Hanya saja untuk rekomendasinya itu di H4 atau di H1, di daily juga bagus. Selama nggak terlalu kecil. Kalau M30 sebenarnya masih bisa juga. M30, H1, H4 daily itu masih bagus untuk kita lihat divergentnya seperti apa, potensi pergerakan harganya seperti apa. Tapi kalau lebih kecil lagi, misalkan M15 atau M5 atau bahkan M1 itu jadi kurang bagus. Jadi terlalu banyak false signalnya. False signal itu seolah-olah harga membentuk divergent tapi ternyata gagal turun atau gagal naik atau ternyata divergentnya gagal terbentuk seperti itu. Di M30 pun kalau kita mau cari divergent itu harus hati-hati juga karena masih sering terjadi false signal. Saya masih sering menemui kondisi di mana habis, contoh ya habis, jadi harga itu sering di M30 itu sering terjadi juga. Misalkan nih habis di sini habis hidden bullish divergent ya. Di sini harga naik, stokastiknya turun, lalu tidak selang lama langsung terbentuk divergent lagi. Yang mana contohnya kalau di sini memang nggak ada divergent, tapi secara case itu secara case bisa jadi harga seperti ini. Di sini misalkan naik, nah di sini turun. Di sini naik, di sini turun. Jadi habis ada divergent lagi. Dan kadang divergent berikutnya itu nggak valid. Jadi kurang akurat seperti itu. Itu di time frame M30 masih sering saya jumpai. Tapi kalau di H4 atau H1 itu jarang terjadi untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Tisan ya. Bos Tisan tadi tanya, divergent selalu menandakan ada pergantian tren atau melanjutkan tren? Ya, tergantung divergentnya. Jadi divergent itu memang seperti yang tadi kita bahas ya, divergent itu ada dua jenis. Yang satu menandakan penerusan tren, yang satu menandakan pembalikan tren. Nah, tinggal jenisnya yang mana? Ya, kita harus tahu jenisnya dulu, termasuk reguler atau hidden seperti itu ya. Lalu pertanyaan lagi dari Bos Vicarius Christi. Apakah kekuatan divergent di H4 atau daily lebih kuat dibandingkan M30 atau M15? Jadi gini, kalau bicarain kekuatan itu kaitannya, kalau beda time frame itu kaitannya dengan jarak pergerakan harga. Contohnya di daily ini di H4, ini di H4. Di H4 ada divergent. Nah, pergerakan harga potensinya naik. Naiknya katakanlah TP kita itu ketika stokastik menyentuh area overbook atau di atas level 80 itu sudah area TP. Ini kondisi di H4. Nah,
Nah ini kalau H4 di gold kita ukur, ini saya nggak bisa ukur ya karena ini berupa JPEG bukan di MT4. Tapi kalau kita ukur itu selisih harga ini, jarak harga itu akan jauh. Jaraknya jauh dan kita bisa TP-nya itu bagus, jarak TP-nya. Sementara kalau di M30 itu biasanya secara visual kita lihat jaraknya jauh, tapi ketika kita ukur itu jaraknya pendek. Seperti itu. Jadi sebenarnya pengaruhnya di jarak. Di jarak, nah itu nanti kaitannya dengan kekuatan itu tadi. Nah, divergennya sampai mana sih? Atau kalau memang dia bullish divergen, naiknya sampai mana sih? Nah, kalau di M30 itu biasanya memang bisa terjadi divergen, tapi kenaikannya tidak jauh. Semakin besar time frame-nya, otomatis jaraknya bisa semakin jauh. Seperti itu ya. Bos Vicarius Christi, apakah menjawab? Ya, Bos Raymond, ini bisa saya katakan semakin besar time frame-nya, untuk mencari divergen itu semakin akurat. Karena apa? Karena lebih sedikit false signalnya pertama. Kedua, ketika time frame lebih besar itu lebih sedikit pergerakan harga yang ini contoh ya. Seperti ini, kita perhatikan stokastik di sini. Di sini stokastik banyak membentuk swing high, swing low kecil, bergelombang. Nah, semakin besar time frame-nya, semakin jarang pergerakan stokastik yang seperti ini. Maka hasilnya pun kita mengenali divergen itu semakin akurasinya semakin bagus juga. Serta itu tadi jarak take profit-nya itu semakin bagus juga. Nah, ini pertanyaan dari Bos Erlanda, apakah ada hidden divergent bullish di H4? Nanti coba kita lihat bareng. Kita fokus bahas ini dulu biar kita benar-benar tahu divergent itu seperti apa. Oke, menjawab ya Bos Vicarius Christi tadi pertanyaannya. Lalu, nah ini Bos Lucky, apakah direkam? belum selesai pembahasan, tanyanya udah di luar topik. Direkam apa enggak? Nanti tiap online sebenarnya kita rekam, cuman tidak semua kita upload, tidak semua kita share. Seperti itu ya. Kita next lagi karena ini sudah cukup banyak penjelasan tadi. Saya rasa sudah cukup jelas juga. Karena pertanyaannya mulai di luar gambar ini ya, di luar topik ini. Kita next contoh. Nah, ini ada divergen lagi. Saya lanjut kuis-kuisan aja ini. Ini divergen apa nih? Regular bearish. Oke, bener. Ini dari Bos Robi juga ya. Bos Robi responnya paling cepat dari teman-teman yang lainnya nih. Masuknya bener. Regular bearish. Pertanyaan entry point divergen itu di mana? Nanti habis ini kita bahas. Habis ini saya akan sharing. Kalau mau entry, saya pribadi ya, tips-tips entry untuk divergen itu seperti apa sih? Nanti kita bahas bareng. Lalu pertanyaan lagi nih, untuk mencari swing high atau swing low, itu dihitung dari shadow atau pada close price pada candlestick? Tergantung pergerakan harganya. Kita bisa jadi patokannya patokannya close price candlestick, bisa jadi juga ekor atau shadow dari candlestick-nya. Untuk mengenali divergen yang bagus itu, bagusnya kita pakai acuan adalah harga tertingginya atau harga tertinggi atau harga terendahnya, atau bisa dibilang ekor-ekor dari candlestick yang terbentuk, karena belum tentu juga membentuk ekor ya. Ini contoh nih. Di bagian paling kiri kebetulan di sini ada. Nah, ini kan ada lonjakan harga. Di sini kan ada ekor panjang nih. Lalu harga langsung bergerak turun lagi dan candle berikutnya harga mulai tenang lagi pergerakannya.
ada candle bullish, tapi range pergerakan harganya juga masih normal, masih di range yang sama seperti candle-candle sebelumnya. Lalu baru harga membentuk pergerakan bearish di sini, baru candlestick-nya bergerak bearish, turun. Nah ini naik, baru turun di sini. Nah kalau case seperti ini, yang saya pakai itu biasanya yang ini, bukan ekornya. Jadi saya tarik garisnya seperti ini. Seperti itu ya. Tergantung balik ke pergerakan harganya. Kita lihat ada case-case tertentu karena di market kita nggak bisa, saya bisa bilang kita sendiri tuh nggak bisa patokan pasti tiap narik garis harus ketemu ekor, misalkan ekor ketemu ekor, itu nggak bisa gitu ya, tergantung pergerakan harganya. Kalau case-case seperti ini kebetulan nggak ada shadow atau nggak ada ekor dari candlestick-nya, ya kita pakai acuannya ya dari body candlestick yang terbentuk. Kita lanjut lagi, next gambar. Nah ini juga ada divergent. Ini coba teman-teman bantu saya jawab dulu, ini termasuknya divergent jenis apa nih? Diborong bos Robi semua nih, regular bullish. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pendapat? Sambil saya coba baca pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan dari Bos Vicarius Christi ya. Apakah ada semacam teknik khusus untuk entry saat menemui divergent? Sabar untuk entry, setelah ini akan saya bahas, sabar dulu. Nah, jadi kalau kita menemukan divergent, contoh regular bullish, divergent selalu menandakan uptrend ya. Jadi gini, termasuknya jenis regular bearish, regular divergent atau hidden divergent itu kan bisa kita namai atau bisa kita tentukan, oh itu regular divergent, oh itu hidden divergent. Itu dari apa? Dari hasil pergerakan harga sebenarnya. Jadi kalau ada statement regular bullish divergent itu selalu menandakan uptrend, ya pasti. Karena apa? Karena terjadi uptrend dulu baru kita bisa namai, oh itu bullish divergent, seperti itu. Seperti itu ya Bos Tisan. Jadi kita taunya itu dinamai bullish atau bearish divergent itu dari terbentuknya divergent itu. Kalau belum terbentuk ya kita belum bisa bilang itu namanya bearish divergent, itu namanya bullish divergent. Itu belum bisa kita kasih statement seperti itu. Karena apa? Karena divergentnya belum terbentuk. Begitu ya Bos Tisan. Nah, ini benar, ini contoh dari regular bullish ya. Di harga yang awalnya bergerak membentuk swing low yang semakin turun, akhirnya balik menjadi uptrend. Jadi pergerakan harga balik naik. Oke, itu tadi contoh-contoh. Masih ada apa enggak? Udah habis. Tuh. Contoh lainnya akan saya lanjut di MetaTrader 4 langsung. Jadi next pembahasan akan langsung di MetaTrader 4 sambil belajar praktek ya. Nah, ini saya konfirmasi dulu. Layar saya sudah di chartnya gold atau belum? Sudah ya, oke, sudah di chartnya gold. Jadi kita coba lihat di H4 dulu. Nah, di H4 sempat ada divergent itu di mana aja momennya. Nih, kebetulan untuk saat ini di H4 saya tidak lihat adanya divergent. Nah, kita coba ke belakang satu persatu kita teliti. Divergent yang pertama itu saya lihat di sini, di Desember tanggal 17 itu ada divergent yang pertama. Harga
Di sini harga awalnya sempat membentuk, nah ini berpotensi dia membentuk head and shoulder, tapi file gagal karena di sini sideways. Yang ditembus oleh pergerakan harga itu resistennya dulu, harga break resisten, nggak jadi break support, break resisten, koreksi. Nah, ini yang awalnya resisten become support yang kuat, lalu harga bergerak naik, sempat ada koreksi turun dikit, naik lagi di sini, lalu harga drop cukup jauh nih. Yang mana di sini ternyata ada divergen. Jadi drop cukup jauhnya itu dikonfirmasi dengan adanya divergen juga. Jadi coba kita clear dulu. Nah, entry-nya seperti apa ketika case seperti ini ya? Case seperti ini. Jadi katakanlah harga running nih. Nah, ini harga running. Kita belum tahu harga akan bergerak kemana. Nah, ini harga turun terus mulai naik. Di sini kita bisa dapat swing high yang pertama. Saya geser lagi, misalkan ke kiri seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa tahu dulu harga naik, lalu turun. Sini udah mulai naik lagi. Nah, kita belum tahu harga akan turun. Di sini kita belum tahu akan terbentuk divergen ya. Kita belum tahu akan adanya divergen. Lalu kita lihat, kita next lagi. Nah, case seperti ini harga masih naik sampai akhirnya di sini stokastik ini saya tandai dulu di satu waktu yang sama. Nah, ini stokastik turun, di sini belum ada peluang, lalu stokastik bergerak naik. Stokastik bergerak naik, harga juga naik. Nah, kalau case seperti ini, ini memang kemungkinan secara real marketnya itu kemungkinan kita telat entry kalau case seperti ini ya. Karena penurunan harganya itu dalam waktu yang cukup singkat. Jadi dropnya singkat dan dalam satu candle. Jadi dia tidak melanjutkan downtrend tapi drop, dia memang bergerak turun tapi turunnya nggak jauh, lalu tertahan di MA200 sebagai support itu. Nah, case-nya kalau seperti ini, itu momen entry yang paling bagus itu ketika di stokastik nih, antara garis yang putus-putus warna merah dan garis yang warna hijau atau biru itu mulai crossing, mulai berpotongan. Lalu garis stokastiknya mulai bergerak turun. Nah, ini bisa kita sudah bisa mulai berasumsi ada potensi harga akan membentuk divergen. Karena apa? Karena dari pergerakan harga ini sudah jelas terlihat harga bergerak naik. Sementara di sini stokastik tidak lebih tinggi dari pergerakan harga sudah mulai bergerak turun. Nah, jadi sebelum divergen ini terbentuk, sebelum harga benar-benar turun, kita sudah bisa berasumsi ada potensi harga akan bergerak turun, akan membentuk divergen. Ya, jadi taunya momen entry-nya di mana, masuknya kapan itu sebenarnya dilihat dari sini. Di sini jadi di saat harga baru akan turun, di momen ini ya, di momen-momen candlestick ya, di satu candlestick bearish ini kita sudah bisa mulai ambil ancang-ancang untuk entry.
Nah, ini case-nya kalau yang kemarin ini kebetulan harga berada di resisten. Walaupun akhirnya jangka panjangnya akhirnya harga break resisten dan lanjut uptrend ya. Tapi bisa ambil peluang entry di sini outlook 2 minggu lalu. Jadi sebelum harga break, saya pindah ke daily dulu. Sebelum harga break resisten itu di sini. Nah, ini jadi gini. Ini tips juga. Kalau misalkan teman-teman mau entry berdasarkan divergent, carilah momen-momen divergent itu yang terjadinya di area support atau area resisten. Kalau misalkan di H4 seperti case yang baru saja kita bahas, ini katakanlah kita tidak tahu kalau di area ini itu area resisten yang cukup kuat, tapi ada divergent. Nah, kita mau ambil nggak? Kalau saya biasanya nggak saya ambil. Ini. Kalau saya nggak saya ambil karena apa? Karena untuk kita dapat momen yang bagus untuk entry, sell atau buy, itu kita tetap lihat area support dan resistennya. Nah, case-nya di sini, ini kalau kita perhatikan, ini termasuk area resisten yang cukup kuat. Bahkan di daily pun, ini sudah masuk area resisten trendline dari downtrend-nya. Nah, ini di area biru ini. Ini ya, jadi ketika harga di sini, nah, di daily itu harga sudah berada di area resisten yang cukup kuat. Dan ternyata di time frame H4-nya, nah kita lari ke H4. Di H4-nya ada potensi akan terbentuk divergent. Nah, case-case seperti ini kita bisa langsung entry sebenarnya. Kita bisa langsung entry sell ketika ketika stokastik sudah mulai turun. Sudah mulai bergerak turun, atau ketika di pergerakan harga ini sudah mulai menginformasikan akan terjadinya penurunan harga. Bisa dari bentuk candlestick, bisa dari formasi candlestick. Jadi untuk entry-nya itu divergent itu ada banyak cara. Bisa kita lihat patokannya dari stokastiknya, bisa kita lihat dari candlestick-nya. Yang jelas yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika mau entry, momen yang bagus itu tetap lihat posisi harga. Posisi harganya itu berada di support atau di resisten. Baru kita mau entry-nya seperti apa gitu. Nah, case-nya ini kebetulan berada di resisten dan ada divergent. Jadi momen entry untuk sell-nya bagus. Terus pertanyaannya ketika kita sudah sell, nah untuk case ini, katakan kita ambil sell-nya di area biru ini ya. Ketika harga mulai turun kita ambil sell. Di area ini kita ambil sell. Jadi di sini ya, di sini kita mulai ambil sell. Ini stokastik sudah mulai turun. Sini juga udah ada konfirmasi naik, lalu harga tiba-tiba turun, kita langsung entry sell katakanlah di harga ini. TP-nya mau di mana? Nah, pertanyaannya kan TP mau di mana? TPSL ya, nggak cuma TP. TPSL-nya mau di mana? SL kalau divergent itu nggak usah jauh-jauh, ditaruh aja di atas swing high sebelumnya. Jadi saya clear dulu. Nah, clear dulu biar jelas. Jadi nanti kalau kita entry-nya di sini, kita mau entry sell di candle bearish ini, stop loss-nya taruh aja di sini. Nah, untuk TP-nya di mana? TP-nya tergantung case juga ya. Untuk case ini bisa, jadi bukan case ini aja. Untuk TP-nya itu kita bisa dengan berpatokan pertama support terdekat. Kedua, kita bisa lihat kondisi stokastiknya. Kita bisa take profit ketika stokastik sudah memasuki area oversold. Yang artinya apa? Yang artinya tadinya kita sell, karena stokastik kita lihat sudah oversold, berarti kan
sudah jenuh untuk jual, ada potensi harga akan naik, ya kita TP. Atau kita lihat support terdekatnya. Support terdekatnya untuk case ini adalah MA24. Nah, kita bisa TP di MA24. Jadi SL kita entry-nya di sini, SL-nya taruh di swing high sebelumnya. Untuk TP-nya bisa di support terdekat atau bisa di TP-nya untuk case seperti ini kan ada MA200 support yang lebih kuat. Lalu misalkan kalau kita mau pakai patokan stokastik untuk area TP itu juga bisa. Nah, TP-nya di mana? TP-nya ketika stokastik menyentuh area oversold. Di sini, di area ini kan berarti. Area MA200 juga. Nah, MA200 di sini jadi support yang cukup kuat. Jadi area TP-nya bagus kalau kita ambil sell di harga ini. Jadi seperti itu. Untuk kasus divergen yang ini, case-nya akan jadi seperti itu. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, tadi yang banyak tanya soal entry-nya mau seperti apa, TPSL-nya mau seperti apa. Tergantung kasus sebenarnya. Ini kita pelajari dulu satu kasus. Untuk kasus divergen yang ini, entry dan TPSL-nya akan seperti ini. Oke, cukup jelas ya dari Bos Vicarius Christy. Ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut lagi? Saya akan lanjut lagi ke contoh berikutnya, ke divergen berikutnya. Coba lanjut lagi ya, oke. Untuk case ini sudah cukup jelas, kita coba lanjut lagi. Nah, jadi bahas time frame ya. Kalau bahas time frame yang saya rekomendasikan itu di H4 atau H1. H4 atau H1 kita nyari divergen itu masih bagus. Oke, kita sambil lanjut lagi ya. Seperti itu ya Bos Lucky. Jadi kalau tanya divergen, pakainya di rekomendasi di H4 atau H1. Terus kita lanjut lagi. Ini saya clear dulu biar garis-garisnya nggak bikin bingung. Kita next lagi. Sudah saya tandai sebenarnya tadi. Nah, di sini ada contoh kasus lagi nih. Harga turun, naik, lalu turun lagi. Nah, mulai naik lagi. Untuk case seperti ini case-nya. Jadi seperti ini ya. Katakan kita asumsikan kita belum tahu harga akan kemana. Ini harga turun, lalu naik. Di sini harga turun. Ini saya tipisin dulu aja biar nggak ganggu. Nah, ini harga turun. Lalu mulai naik di sini. Next, nah dia turun lagi. Di sini turun lagi. Kita belum tahu nih ada divergen atau enggak. Lalu kita next lagi pelan-pelan. Nah, harga masih lanjut turun ternyata. Di sini harga masih lanjut turun. Nah, terus di sini tepat di candlestick bullish cukup kuat ini. Nah, untuk case ini case khusus juga. Ketika harga mulai naik, mulai naik seperti ini. Mulai naik ke atas ini. Nah, jadi pergantian dari candlestick bearish yang di sini berganti bullish ini mulai naik ini, kita bisa langsung entry di candle bullish ini. Karena apa? Karena pertama jelas di sini swing low-nya mulai terbentuk ketika candlestick sebelumnya, atau bisa kita
sebut mother candle-nya itu ditembus, harga high-nya ditembus oleh candlestick berikutnya. Jadi candlestick bullish ini menembus harga high dari candle sebelumnya. Jadi candle bearish warna hitam ini harga high-nya atau ekor candlestick-nya itu ditembus oleh candlestick bullish. Nah, jadi ketika break itu sebenarnya kita bisa langsung entry. Jadi entry-nya untuk case ini entry-nya di sini ya, di area-area ini kita sudah bisa entry. Lalu kenapa bisa yakin entry buy di situ misalkan? Pertama ini karena di pergerakan harganya datar, sementara stokastiknya semakin tinggi. Nah, ini di sini ada, nah ini harga mulai naik juga, ya stokastik sudah mulai bergerak naik juga di waktu ini ya. Nah, harga stokastik sudah mulai naik, sudah ada indikasi terjadinya divergen. Pertama itu, kedua ketika harga high dari candle bearish-nya ini di break oleh candle bullish, itu sebenarnya udah ada konfirmasi swing low mulai terbentuk. Dan kalau dilihat dari pattern-nya, ini sebenarnya ada indikasi pembentukan double bottom. Jadi momen entry-nya itu bagus, entry di sini. Atau kalau kita mau entry, nah kita bisa entry ketika harga mulai break neck, biasa nyebutnya neckline ya, atau break resistennya di sini, resisten dari swing high sebelumnya. Itu kita bisa entry-nya berdasarkan apa? Berdasarkan chart pattern. Tapi kuat bullish-nya ada konfirmasi atau didukung dari adanya divergen. Ini contoh lain lagi dari penerapan divergen. Nah, seperti itu. Dan ternyata kalau kita lihat, nah kita coba next, nah ternyata harga naik jauh di sini. Harga mulai bullish, sempat ada koreksi. Nah, ini. Kalau gold itu karakteristiknya sering ada koreksi ya. Jadi ketika ada resisten yang ditembus, pasti lebih sering harga koreksi dulu, baru lanjut naik. Jadi sebenarnya jangan takut ketinggalan peluang ketika ternyata harga sudah break resisten duluan. Ini sebenarnya ada koreksi kecil ini, naik. Itu. Lalu kita coba geser lagi, ternyata harga naik jauh. Ini harga naik jauh. Dari harga naik jauh dari harga entry kita ya. Kita entry di area ini. Nah, untuk stop loss masih sama, stop loss-nya bisa kita taruh di swing low sebelumnya. Jadi patokannya ini ya. Stop loss-nya taruh di bawahnya. Kasih jarak 100 poin aja sudah cukup. Jadi 100 poin dari swing low sebelumnya. Lalu TP-nya tentunya minimal 1:1. Tapi kalau mau TP yang bagus, rasio yang bagus, atau rasio yang lebih besar dari 1:1, bisa itu tadi, kalau divergen bisa pakai lihat stokastiknya. Nah, ketika stokastik mulai memasuki area overbook, itu kita bisa siap-siap untuk TP, atau kita bisa pakai patokan resisten terdekatnya. Ini kebetulan untuk chart pattern, ya kita TP-nya bisa sesuai chart pattern-nya, bisa ambil TP yang jauh. Atau kita bisa ambil TP-nya di MA24 ini, paling dekat MA24. Kita bisa TP juga di MA50, seperti itu. Ini untuk case divergen sekaligus ada pola double bottom di sini. Dan saya sering jumpai divergen itu sering terjadi diikuti dengan pola-pola double top atau double bottom, itu sering. Nah, ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih?
contoh lagi. Sambil silahkan sambil bertanya ya, kalau misalkan ada yang belum jelas. Ini contoh lagi, sebelum double bottom ini terbentuk, itu sudah ada divergen juga. Nah, di sini ada divergen juga. Nih, dari harga bergerak turun, dari stokastiknya bergerak naik. Sini ya, harga stokastik bergerak naik. Nah, untuk case ini entry-nya seperti apa? Untuk case ini entry-nya sebenarnya cukup mudah. Nih, harga naik, lalu turun, naik lagi, turun lagi di sini. Nah, terus kita next, harga mulai naik. Ini harga turun di sini ya. Harga mulai naik. Naik di sini. Sebenarnya entry-nya di sini cukup, acuan entry-nya itu cukup gampang. Kalau kemarin teman-teman sempat ikut diskusi di grup, acuan entry-nya ini walaupun kondisi sideways, ini acuan entry-nya bisa berdasarkan resisten MA200. Jadi ini swing high yang pertama terbentuk, lalu harga naik, di sini harga naik juga. Lalu kita next. Nah, mulai turun di sini. Di sini harga mulai turun. Kita entry di candle bearish ini masih bagus. Di area ini mulai membentuk swing high yang baru, yang mana ini pas MA200, swing high-nya semakin turun, stokastiknya juga sudah berada di area overbook. Nah, ini kalau kita konfirmasi stokastik itu mulai turunnya di area ini ya. Nah, di area ini stokastik sudah mulai turun. Itu kita sudah bisa ambil ancang-ancang untuk entry. Stop loss-nya di mana untuk case ini? Stop loss yang paling bagus tetap itu sebenarnya di atas swing high sebelumnya di area ini. Untuk take profit-nya kita bisa lihat stokastiknya, kita bisa lihat juga support terdekatnya. Nah, kalau ini case seperti ini, nah kita bisa cari support terdekatnya di sini ya. Ini ada yang support yang cukup kuat. Nih, di sini ada pantulan harga, sini juga. Ini bisa jadi support yang cukup kuat. Kita bisa TP di area ini. Nah, ini sebelum break pun di sini sempat sideways dulu sementara. Ada sempat false breakout juga, sempat sideways, baru akhirnya lanjut turun. Ini menandakan ada support yang cukup kuat di area ini. Seperti itu. Itu kita sudah bahas contoh-contoh divergen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya coba cari di time frame M30 misalkan. Biar nggak bahas di H4 dan daily terus. Nah, case-case seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau di M30 ini sebenarnya ini ada divergen juga, bisa dikatakan divergen. Di sini naik, di sini turun. Nah, ini divergen yang disertai dengan double top. Bisa dibilang double top ini. Nah, ini tadi kan saya bilang kaitannya dengan jarak juga kalau beda time frame. Kalau M30 kita lihat support terdekatnya.
atau kita lihat stokastiknya, sampai di area ini itu stokastik udah oversold, sudah berada di area support juga MA100. Jadi kalau kita mau entry untuk TPSL-nya ya SL-nya bisa pakai acuan. Jadi kalau ini case-nya ini, ketika harga mulai turun, ntar saya clear dulu. Ini. Kita bisa entry ketika harga mulai terbentuk candle ini ya. Jadi bisa entry di open candle-nya ini. Karena apa? Karena di sini juga merupakan resisten trendline yang kuat. Sini mantul turun, ini juga. Nah, di sini di area resisten yang kuat serta disertai dengan divergen. Jadi bisa juga kita entry-nya ketika harga menyentuh resisten trendline-nya. Kita mau entry di sini itu juga bagus. Lalu candlestick mulai turun. Nah, ini disertai dengan divergen yang terbentuk. Ini bisa jadi salah satu pendukung kita untuk hold sell atau untuk entry sell. Seperti itu. Ini case juga. Ini di M30 bisa juga nyari divergen. Terus harga mulai turun. Nah, ini sudah mendekati area support, ada MA100 di sini, stokastik juga sudah oversold. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk TP di area ini sebelum harga naik. Ini case di M30 seperti itu. Nah, ini sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi paham ya? Ada ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman masih bingung, nah teman-teman coba cari yang teman-teman rasa ini bakal jadi divergen. Nah, itu teman-teman share di grup, nanti di tag ke saya, kita bisa diskusi. Ini kira-kira bakal divergen nggak? Ada potensi jadi divergen nggak? Nah, nanti bisa kita diskusikan. Karena kalau kita belajar hanya teorinya aja, nggak praktek real market, saya rasa pasti akan bingung nantinya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini sambil untuk materi sih saya rasa sudah saya sampaikan semua. Nanti tinggal teman-teman coba belajar praktek atau ada yang mau teman-teman tanyakan. Jadi untuk sebelum nanti seperti biasa sebelum saya akhiri, kita coba review market gold bareng-bareng. Ini sebelum saya akhiri, saya mau sharing tips-tips ya. Jadi tips-tips untuk nyari divergen. Tipsnya adalah tarik garisnya itu usahakan tidak melewati swing high lainnya. Jadi ditarik dari satu titik ke titik lainnya tanpa melewati swing high. Contohnya ketika kita mau cari divergen, jangan nyari divergennya titik ini, jangan nyari divergennya, kita pakai acuan titik ini dan titik ini, lalu dari stokastiknya kita tarik seperti ini. Nah, di sini tarik ke atas, di sini nariknya dari sini ke sini. Jadi divergen itu baiknya dicari dengan acuan 2 titik swing high atau 2 titik swing low. Jangan lebih. Itu terus itu bisa jadi tips buat teman-teman. Terus mencari divergennya itu diusahakan dalam satu zona waktu yang sama. Contohnya di sini. Ini zona waktunya sama antara terbentuknya swing high di pergerakan harga dan terbentuknya swing high di stokastik itu dalam kurun waktu yang sama. Jangan teman-teman terus nyarinya misalkan nih, karena banyak juga kasus di mana kita lihatnya di sini harga turun tapi ditarik garisnya misalkan yang ini. Nah, ini jadi kurang tepat, jadi nggak valid.
Yang harusnya kita tarik itu dari ini ke ini, bukan dari harganya kita patokannya harga pergerakan harga sebelumnya di sini yang kita jadikan patokan, sementara yang stokastik yang kita jadi patokan yang di sini. Nah ini nanti bakal jadi divergen terus. Karena apa? Karena beda waktu. Jadi yang dikatakan divergen itu terjadinya dalam satu waktu yang sama, tapi pergerakan harga dan pergerakan stokastiknya itu berbeda. Seperti itu ya. Itu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang mana banyak terjadi kesalahan di poin itu. Itu tadi tips-tipsnya saya rasa saya udah sampaikan saat tadi kita coba belajar praktek bareng. Lalu ketika momen terjadinya divergen itu juga bisa perlu kita perhatikan. Contohnya tadi ketika ada divergen tapi tidak ada acuan support atau acuan resisten yang kuat, ya itu divergennya kurang bagus. Lalu ketika divergen itu terbentuk tapi tidak stokastiknya, kondisi stokastiknya tidak berada di area overbought atau area oversold, itu juga kurang bagus. Divergen yang bagus itu ketika stokastiknya itu berada di area overbought maupun oversold. Contohnya ya. Contoh ini case bagus yang bisa jadi contoh. Nah, ini divergennya bagus atau bisa saya katakan kuat karena apa? Ini saya coba tandai garis vertikal. Nah, jadi terjadinya masih di dalam satu waktu yang sama. Pertama itu, kedua di sini juga ada resisten MA200. Selain itu ini kalau kita lihat stokastiknya, terjadinya divergen itu stokastiknya berada di area overbought. Jadi memang sudah jenuh jual, potensi akan turun. Nah, ini divergen yang bagus seperti ini. Jadi ketika terjadinya divergen itu stokastiknya berada di area overbought atau oversold. Ini contohnya yang overbought. Kalau oversold ya nanti kita cari, teman-teman coba cari divergen. Nah, stokastiknya berada ini ya yang double bottom ini bisa jadi contoh. Nah, ini ketika divergennya terjadinya di area-area oversold itu bagus untuk melakukan transaksi buy. Seperti itu. Nah, tips lagi. Perhatikan settingan stokastik. Yang saya dan teman-teman yang kita coba praktekkan di sini, ini kita mengidentifikasi pergerakan harga berbanding dengan stokastik oskilator dengan settingan 622. Belum tentu ketika kita pakai settingan stokastik yang berbeda, misalkan pakai settingan default atau settingan teman-teman misalkan punya settingan yang lain, belum tentu di area yang sama ini belum tentu sama-sama terjadi divergen. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal divergen. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Ya, stokastiknya 622 Bos Henry ya. Untuk settingan stokastik sama MA itu saya share saat teman-teman baru mau join grup, itu saya share settingannya. Pakai settingan itu 622. Dan jangan memaksakan nyari divergen. Nah, ini satu poin penting juga. Divergen itu jarang sekali terjadi, tapi ketika ada indikasi terbentuknya divergen, itu akurasinya bagus. Nah, ini dalam ini ya kita coba perhatikan di H4 dalam kurun waktu ini berarti satu separator ini 1 minggu ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 2 bulan, hampir 2 bulan itu divergen itu terjadi hanya sekali di sini.
Jadi memang nggak divergen itu nggak sering-sering terjadi. Belum tentu tiap minggu ada divergen, kecuali kita nyarinya di M5 atau M1, banyak divergen tapi banyak false signalnya juga gitu. Seperti itu untuk divergen. Kita coba lanjut review untuk gold ya, sebelum kita akhiri. Sudah cukup lama juga, ini sudah hampir 1,5 jam ya kita diskusi. Nah ini untuk gold. Kita coba review bareng. Jadi di sini hari Senin kemarin ya, tepatnya itu saya sempat ambil peluang entry sell, tapi kena stop loss. Nah, ada yang tanya, kita review bareng mumpung online. Ada yang tanya, kenapa kok stop loss-nya hanya pakai kurang lebih 400 poin ketika saya entry sell di sini? Karena apa? Karena ini momen entry-nya itu kita dapatnya pas di garis resisten. Ketika garis ini di break, garis resisten ini di break, berarti apa? Berarti indikasi harga masih akan lanjut naik kuat. Jadi jangan sampai kalau case-case seperti ini, apalagi counter trend ya. Ini contoh nyari peluang yang counter trend. Jangan sampai kita entry-nya stop loss-nya terlalu jauh dari entry point. Kita entry-nya di sini, ambil aja sedikit di atasnya, bisa 400 sampai 500 poin. Jangan sampai kita ribuan poin, bahkan 2000 poin tanpa ada alasan yang kuat untuk penempatan stop loss yang terlalu jauh. Seperti itu. Nah, ternyata harga break. Ini harga break resisten trendline, lalu lanjut naik. Di area ini ada level support resisten yang cukup kuat. Didapatnya dari mana? Pertanyaannya pasti itu. Pertanyaannya didapatnya itu dari ini ya, di sini. Ini bisa jadi acuan support resisten yang cukup kuat, dan acuannya ini, pantulan harga sebelumnya. Di sini juga ketika break, jadi ketika ini naik jauh, break, koreksinya ke level tersebut untuk lanjut naik. Jadi ini bisa jadi referensi support resisten yang cukup kuat. Itu lalu saya dapat di level ini, di harga ini, itu dengan bantuan tarik garis Fibonacci juga. Jadi tarik garis Fibonacci, narik garisnya itu nah seperti ini. Saya lihat di time frame daily, saya tarik Fibonacci-nya di sini. Seperti ini, saya tarik dari kiri ke kanan, saya tarik, dapat level ini ya, 161.8. Ini potensial jadi support resisten yang cukup kuat. Nah, dan ternyata ditembus juga. Ditembus, sempat sideways sementara waktu di sini. Sampai akhirnya harga perlahan dia merambat naik. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, kalau range pergerakan harganya, kan 2 hari ini range pergerakan harganya kecil ya. Kalau case-case seperti ini, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil. Kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil, bisa lihat di H1. Nah, di H1 sebenarnya udah kelihatan. Di H1 atau mau di M30 biar lebih jelas, masih nggak masalah. Nah, di H1 di sini jelas terlihat, kalau di H4 kelihatan harganya merambat sideways, tapi ternyata di time frame yang lebih kecil itu merambatnya ada merambat naik. Jadi cenderung bergerak naik. Dia bergerak dalam uptrend channel. Nah, ini harga bergerak naik turun di channel ini. Nah, tadi kebetulan ada yang tanya juga. Ini trennya naik, kelihatan naik. Kenapa kok melakukan transaksi sell? Gini ya, jadi
rekomendasi transaksi yang direkomendasikan itu biasanya adalah buy ketika harganya bergerak dalam pergerakan uptrend, atau sell ketika harga bergerak dalam kondisi downtrend. Kenapa rekomendasinya demikian? Karena ketika harga bergerak naik, biasanya pergerakan turunnya itu hanya untuk koreksi, lalu kembali naik lagi. Nah, koreksi itu contohnya ini. Contohnya harga naik di sini. Sempat turun dikit, ini disebut koreksi. Untuk apa? Untuk lanjut naik lagi. Nah, kenapa tidak jarang atau tidak direkomendasikan untuk melakukan transaksi sell ketika marketnya uptrend? Karena teman-teman yang baru belajar atau belum memahami itu berharapnya sell dengan harapan turun untuk pergantian tren. Nah, sementara ada yang memang udah memahami seperti teman-teman tadi, mungkin Bos Erlanda ya sempat melakukan transaksi sell. Itu sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Karena di sini ada resisten dari uptrend channelnya. Kita mau sell di sini, kita ambil pendek, kita TP di area support dari uptrend channelnya, itu nggak masalah. Contohnya kita mau sell di sini, kita TP di area ini, nggak masalah. Kita sell lagi di sini, kita TP di sini, nggak masalah. Habis TP kita ganti buy, itu nggak masalah, masih bagus. Yang jadi problem ketika kita sell di sini, nah kita berharap drop jauh, kita hold terus sellnya. Padahal ini masih uptrend, masih uptrend ya, sampai baru aja ini dia break supportnya, masih uptrend. Nah kita hold terus, kita nggak tahu exit point-nya. Nah, ini poin-poin yang mana jadi poin penting. Kenapa kok counter trend itu nggak disarankan? Karena apa? Karena biasanya kalau misalkan uptrend ya turunnya itu hanya koreksi. Kalau downtrend ya harga bergerak naik, selama dia belum berganti tren ya naiknya itu hanya koreksi. Jadi itu salah satu alasan kenapa kok nggak disarankan counter trend. Tapi kalau kita mengerti potensi pergerakan harga, kita tahu TP yang bagus di mana, kita mau counter trend, itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah kita mau kalau mau counter trend. Contohnya ini kan kebetulan kalau case ini udah terlambat ya, tapi kalau kita perhatikan di sini, ini saya bersihin dulu tadi. Ini ada uptrend, ada pergerakan uptrend. Nah, kita mau ambil sell di sini, TP di sini kan bagus di MA24, TP di support terdekat, dan kebetulan ini udah masuki area dari support trendline dari uptrend channelnya ya. Lalu harga naik lagi. Nah, kita mau sell lagi di sini nggak masalah. Karena apa? Karena bisa kita baca ini harga udah break support trendline yang cukup kuat di sini. Ini. Nah, ada support yang cukup kuat ditembus oleh harga. Lalu harga naik lagi. Nah, kita bisa terapkan konsep support become resistant. Yang tadinya support yang cukup kuat, dia potensial menjadi resisten yang cukup kuat juga. Nah, ini ketika harga break lalu koreksi naik, langsung drop lagi, langsung drop jauh. Ini kalau kita ukur, nah ini 800 poin. Seperti itu. Tapi kalau entry sekarang, saya bilang telat, jangan paksakan entry sekarang. Kalau tadi entry di area ini masih bagus. Nah, di area biru ini jadi area entry sell yang bagus. Seperti itu ya. Itu untuk gold. Terus kita coba lihat M30-nya. Nah, ini M30-nya. Jangan terburu-buru. Ini udah ada crossing, udah ada pergantian tren.
kita tunggu harga koreksi naik dulu untuk cari peluang entry sell. Kita bisa prepare sell kalau kondisinya seperti ini di M30 ya. Itu. Nah, untuk saat ini belum ada peluang entry lagi. Karena mau entry buy kurang bagus, entry sell juga kurang bagus. Ini teman-teman yang kemarin perhatikan ya. Kalau case seperti ini, teman-teman, saya bilang ada peluang buy di sini. Tapi teman-teman tahu nggak peluang buy-nya di mana? Kalau di H4 ini, yang kemarin ikut diskusi tanggal berapa ya? Tanggal 31 Desember. Pembahasan teknik H4 yang menggunakan MA. Tidak gambar-gambar garis. Menggunakan MA. Di sini ada peluang entry. Ya, benar. Ini jawaban pertama dari Bos Vicarius Christi ya sama Bos Krista Wisnu. Jawabannya benar. Jadi setelah harga trending cukup jauh di sini, apalagi tanpa koreksi. Nah, sentuhan pertama ke MA24 itu jadi peluang entry buy yang cukup bagus. Walaupun case-nya ini kalau kita perhatikan stokastik, dia tidak berada di area oversold ya. Tapi ini peluang yang cukup bagus untuk entry buy. Nah, untuk TPSL bisa pakai acuan 500 poin kalau seperti ini. Kalau pakai MA. Ini untuk H4 saat ini drop cukup jauh karena sudah berada di area resisten juga kalau saya lihat. Ini ya area-area ini. Nah, ini case juga ya. Sekalian saya sharing. Kalau misalkan ada yang tanya, support resisten itu sebenarnya pakai acuannya body dari candlestick atau ekor dari candlestick. Kan banyak yang tanya gitu. Pakai acuan body apa candle atau ekor? Tergantung kasusnya. Hanya saja di sini case-nya kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini ada pergerakan harga yang sempat nyentuh level ini, lalu turun lagi, nyentuh lagi, sampai akhirnya drop jauh. Nah, ini bisa jadi potensial resisten, next resisten atau next support yang cukup kuat. Karena apa? Karena di sini ketika harga menyentuh level ini, area ini, ada penurunan yang cukup jauh. Nah, kita bisa tandai jadi support resistance yang cukup kuat ya di sini, di area ini. Lalu taunya mau pakai acuan ekor atau body. Kalau case-case seperti ini, itu kita bisa tandai body dari candlestick-nya. Kebetulan di body ini, nah itu berbarengan dengan sentuhan pertamanya yang sempat koreksi kecil dulu sebelum drop jauh ya. Di sini naik, koreksi kecil, naik lagi sampai akhirnya drop. Nah, ini bertepatan dengan ekor candlestick. Kita bisa tandai level pertama di area ini, di body candlestick-nya. Lalu ada dua candlestick yang ada ekor panjangnya. Nah, ini bisa kita tandai sebagai area toleransi. Jadi ketika kita mau entry sell di area ini, kita di area resisten ini ya, entry-nya di mana? Entry-nya bisa ketika harga menyentuh level ini. Level yang sama dengan body candlestick ini. Nah, untuk stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ekor-ekor candlestick ini bisa kita jadikan toleransi untuk penempatan stop loss. Stop loss-nya ya taruh di atasnya dikit, di atas ekor dari candlestick ini. Seperti itu. Jadi kita coba ke harga sekarang. Nah, ketika harga ini kan begitu nyentuh, kita bisa entry. Harga langsung drop. Ini ya, jadi saya ingatkan lagi prinsip tiga prinsip
prinsip utama technical analysis. History repeat itself. History pergerakan harga cenderung berulang. Ketika harga di sini drop jauh, ya potensi menyentuh level ini drop jauh juga. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mencari area support resisten yang kuat seperti ini, kalau teman-teman mau counter trend nggak masalah. Karena apa? Karena teman-teman tahu potensial areanya untuk harga berbalik arah atau berbalik trend itu di mana. Teman-teman bisa tahu, teman-teman mau lakukan counter trend itu nggak masalah. Tapi kalau masih bingung momen-momen yang bagus seperti apa, ya rekomendasinya ikuti tren yang sedang berlangsung. Kalau trennya naik seperti ini, ya tunggu harga turun dulu ke area support, entry buy lah di area support. Seperti itu. Misalkan teman-teman mau pelajari dulu aja pakai MA. MA kalau seperti ini entry-nya di mana ya? Tadi bisa entry di MA24. Kita entry buy, follow trend, trennya naik kita follow, kita transaksinya buy seperti itu. Itu ya, tuh saya rasa sudah ini panjang lebar di gold sambil nyari divergen tadi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Khususnya divergen ya. Jadi biar pertanyaan atau pembahasannya nggak terlalu meluas nanti. Karena sudah cukup meluas saya rasa. Sudah kemana-mana. Nah, kalau saya sering pakainya divergen itu di H4 dan M30. Paling sering jadi gini. M30 itu saya pakai untuk apa? Bukan untuk nyari peluang entry, tapi untuk mencari konfirmasi. Contohnya ini, case saat ini. Contohnya case saat ini harga sudah berada di area resisten ya. Area resisten. Lalu sudah mendekati area resisten ini, saya misalkan mau entry sell. Nah, di M30 biasanya saya lihat ada divergen nggak yang mengkonfirmasi, yang mendukung harga ada potensi akan bergerak turun seperti itu. Tapi untuk nyari peluang entry-nya itu paling sering saya patokannya H4. Saya jarang menggunakan daily, jarang menggunakan H1. Paling sering di H4 saya cari divergen, ada resisten atau ada divergen, ada support. Saya bisa entry. Jadi saya manfaatkan peluangnya. Seperti itu. Jadi kita fokusnya malam hari ini divergen. Next meeting nanti kita cari topik lagi, kita ulas lagi seperti malam hari ini biar nambah wawasan. Nanti sambil kita review market juga. Oke, karena ini sudah cukup larut malam. Sudah mau jam 10, kita sudah cukup lama juga meetingnya. Sudah teman-teman juga sudah cukup paham dengan materi yang saya sampaikan. Kalau begitu untuk selanjutnya kita lanjut sharing lagi di grup. Kalau misalkan mau konfirmasi nyari divergen yang tepat atau divergen yang bisa jadi peluang entry yang seperti apa, teman-teman mau konfirmasi lagi itu bisa langsung konfirmasi di grup. Nanti di tag ke saya biar saya nggak kelewatan bacanya. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi malam hari ini, apalagi sampai akhir. Saya lihat sudah ada yang cuil-cuil ini dikit-dikit. Tadi dari 30 sekarang tinggal 24. Seperti itu, terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa next meeting. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten dimanapun